Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita baru saja memasuki masa Prapaskah atau masa retret agung 40 hari yang penuh rahmat ini, yang mana kita akan merenungkan kisah sengsara Yesus, berpantang, berpuasa, beramal kasih, bermati raga untuk pertobatan yang sejati. Untuk memulai masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, setiap umat beriman Katolik harus terlebih dahulu menerima abu untuk mengingatkan bahwa sebagai manusia kita diciptakan dari debu tanah dan suatu saat nanti akan mati dan kembali menjadi debu tanah. Lihat kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Nah, pertanyaannya, pada saat kapan umat Katolik menerima abu tersebut? Sebagai umat Katolik, tentu kita sudah tahu bahwa pada hari Rabu Abu menjelang Minggu Prapaskah pertama, kita akan mengadakan perayaan Ekaristi Kudus untuk menerima abu di dahi kita, atau biasanya kita sebut sebagai Misa Hari Rabu Abu. Pada tahun 2023, Hari Rabu Abu jatuh pada tanggal 22 Februari. Untuk kita yang masih bertanya-tanya tentang sebenarnya tradisi Rabu Abu ini dimulai dari mana, identik dengan agama apa, dan bagaimana menghayatinya, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Hari Rabu Abu yang adalah tradisi gereja Katolik yang tetap dilestarikan sampai sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, perlu diketahui bahwa dalam tradisi gereja Barat, Rabu Abu adalah hari pertama Prapaskah. Pada hari itu, abu diberkati, baik dicampur dengan minyak suci maupun air suci, dan ditempatkan di atas kepala dengan tanda salib, atau ditaburkan di dahi. Ketika itu, imam mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Rabu Abu bukanlah hari libur di gereja timur dan dikembangkannya hanya di gereja barat. Gereja-gereja ortodoks mulai Prapaskah pada hari Senin. Pada abad ke-8, Rabu Abu menjadi hari puasa yang resmi, karena muncul dalam sakramentarium Gregorian dari periode tersebut. Awalnya Prapaskah dimulai pada hari Minggu. Namun untuk membawa jumlah hari Prapaskah untuk 40 hari-hari Yesus berpuasa di padang gurun, awal Prapaskah akhirnya dipindahkan ke hari Rabu. Awalnya, penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama. Abu melambangkan perkabungan, ketidakadilan, dan sesal atau tobat. Sebagai contoh, dalam buku Ester, Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasweros dari tahun 485 sampai 464 sebelum Masehi dari Persia untuk membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaan Persia. Ester 4 ayat 1. Ayub yang kisahnya ditulis antara abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi menyatakan sesalnya dengan duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 6. Dalam nubuatnya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel sekitar tahun 550 sebelum Masehi menulis, "Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Daniel 9 ayat 3. Dalam abad ke-5 sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung, dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Yunus 3 ayat 5 sampai 6. Contoh-contoh dari Perjanjian Lama di atas merupakan bukti atas praktek penggunaan abu dan pengertian umum akan makna yang dilambangkannya. Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dan mendengar kabar gembira
Kristus berkata, "Seandainya mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu." Matius 11 ayat 21. Akhirnya, abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari, tidak termasuk hari Minggu, menyambut Paskah. Ritual perayaan Rabu Abu ditemukan dalam edisi awal Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Elfric menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita menyesali dosa-dosa kita, terutama selama masa Prapaskah. Setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk mendandai permulaan masa tobat Prapaskah. Kita ingat akan ketidakabadian kita dan menyesali dosa-dosa kita. Dalam liturgi sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Imam memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu," atau "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sementara kita memasuki masa Prapaskah yang kudus ini, guna menyambut Paskah, patutlah kita ingat akan makna abu yang telah kita terima. Kita menyesali dosa dan melakukan silih bagi dosa-dosa kita. Kita mengerahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu ketika kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini segera berlalu. Kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini, serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Pada intinya, kita mati bagi diri kita sendiri dan bangkit kembali dalam hidup yang baru dalam Kristus. Sementara kita mencamkan makna abu ini dan berjuang untuk menghayatinya, terutama sepanjang masa Prapaskah, patutlah kita mempersilahkan Roh Kudus untuk menggerakkan kita dalam karya amal belas kasihan terhadap sesama. Paus Yohanes Paulus II dalam pesan masa Prapaskah tahun 2023 mengatakan, "Merupakan harapan saya yang terdalam bahwa umat beriman akan mendapati masa Prapaskah ini sebagai masa yang menyenangkan untuk menjadi saksi belas kasih Injil di segala tempat, karena panggilan untuk berbelas kasihan merupakan inti dari segala pewartaan Injil yang sejati." Beliau juga menyesali bahwa abad kita sungguh sangat disayangkan, terutama rentan terhadap godaan akan kepentingan diri sendiri yang senantiasa berkeriapan dalam hati manusia. Suatu hasrat berlebihan untuk memiliki akan menghambat manusia dalam membuka diri terhadap pencipta mereka dan terhadap saudara-saudari mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang sudah jelas bahwa tradisi Hari Rabu Abu adalah tradisi asli Gereja Katolik yang telah diwariskan turun-temurun sampai sekarang ini. Mungkin ada beberapa denominasi gereja-gereja Kristen lainnya yang telah mempraktikkan Hari Rabu Abu ini. Untuk saya, sah-sah saja, asalkan maknanya jelas bahwa sebagai tanda pertobatan yang sejati. Selamat memasuki masa Prapaskah yang penuh rahmat ini bagi kita semua umat beriman Kristiani. Shalom, salve. Tuhan memberkati kita semua. Amin.